Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hada ila yaumin nahdati waddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pemirsa netizen TV di mana saja berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia kepada kita semua. Sehingga pada malam ini kembali kita bermuajahah melalui sambungan media sosial Facebook dan YouTube. Alhamdulillah, malam ini kembali kita melanjutkan kajian kita tentang fikih salat pada Kitab Ahkamis Shalah atau kumpulan ketentuan atau hukum-hukum salat. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, para tabi'in, insyaallah limpahan nikmat karunia akan sampai kepada kita umat beliau yang kita selalu memohon kekuatan dan petunjuk dari Allah untuk dapat menjalankan segala perintah, menjauhkan diri dari apa yang dilarang dan diharamkan, serta insyaallah kita dapat melaksanakan sunnah dan melestarikan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa netizen TV yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang sholat asar. Di kajian sebelumnya kita membahas tentang sholat, definisi ataupun ta'rif daripada sholat, baik secara bahasa ataupun secara istilah syar'i. Insyaallah malam ini kita lanjutkan. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang sholat asar. Pemirsa netizen TV, sebagaimana biasa mengawali kajian kita pada kesempatan malam ini, terlebih dahulu kita mengirimkan suratul Fatihah kepada para imam, masyayikh, asatidzah, guru-guru kita. Insyaallah kajian kita pada kesempatan malam ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal asru, dan salat asar, ay salatuha wa summiyat bidzalika li mu'asaratiha waqtal ghurubi, dan dinamai salat itu dengan salat asar karena pelaksanaannya mendekati waktu terbenamnya matahari. Wa awwal waqtiha az-ziyadatu ala dhillil mithli, dan masuk awal waktu asar itu setelah bertambahnya bayangan daripada ukuran bendanya. Jadi setelah bertambahnya bayangan, karena akhir waktu sholat zuhur itu kan ketika ukuran bayangan sama dengan ukuran
bendanya. Misalnya kita berdiri, maka ukuran bayangan kita itu sama dengan ukuran badan kita. Itu akhir waktu zuhur. Maka tambah sedikit, mulai masuk awal waktu asar, ketika bertambahnya ukuran bayangan daripada ukuran bendanya. Walil asr khamsu awqatin, dan bagi sholat asar itu ada 5 waktu. Ahaduha, yang pertama waktul fadilati, waktu fadilah, waktu yang paling utama. Wa huwa fi'luha awwalal wakti, yaitu melaksanakannya atau menunaikan sholat pada awal waktu. Ketika masuk awal waktu sholat asar, kemudian kita tunaikan pada awal waktu, maka itu waktu fadilah, waktu yang paling utama. Wasani waktul ikhtiyari, dan yang kedua waktu al-ikhtiyar, waktu pilihan. Wa asyara lahu al-musannifu biqaulihi wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhillil mitlaini. Dan musannif mensyarahkan dengan ungkapan beliau wa akhiruhu fil ikhtiyari, dan akhir waktu pada waktu ikhtiar di dalam sholat asar itu ila dhillil mitlaini, ketika ukuran bayang-bayang itu 2 kali lipat daripada ukuran bendanya, maka itu akhir daripada waktu ikhtiar di dalam sholat asar. Wasalisu waktul jawazi, dan waktu yang ketiga di dalam sholat asar itu waktul jawazi. Waktul jawazi itu adalah waktu boleh melaksanakan pada waktu itu. Wa asyara lahu biqaulihi, dan beliau musannif mensyarahkan dengan ungkapan beliau wa fil jawazi ila ghurubi syamsi, dan pada waktu jawaz sampai terbenamnya matahari. Warabi'u, dan yang keempat waktu jawazin bila karohatin, waktu boleh tanpa disertai dengan karoha, hukum makruh. Kapan itu? Wa huwa min musiridilli mitlaini ilal isfirari. Waktu yang keempat yaitu waktu jawaz tanpa disertai hukum makruh, yaitu ketika sejak ukuran bendanya ukuran bayang-bayang 2 kali daripada ukuran bendanya ilal isfirari, sampai waktu kekuning-kuningan. Apa yang kekuning-kuningan? Warna matahari, ya, warna matahari pas di sore hari, ketika sudah mulai menguning, itu waktu jawaz, tapi dia tidak makruh. Ketika ukuran bayang-bayang 2 kali lipat daripada ukuran bendanya sampai matahari pada waktu sore hari itu sudah mulai menguning warnanya. Wal khamisu waktu tahrim, dan yang kelima ini waktu haram melaksanakannya, ya, waktunya yang haram. Kapan itu? Wa huwa ta'khiruha ila ayyabqa minal waqti ma la yas'uha, yaitu waktu haram mentakhirkan sholat asar sampai tersisa waktu yang tidak cukup lagi untuk melaksanakannya. Itu haram. Nah, misalnya kita baru takbiratul ihram, tahu-tahu sudah azan maghrib, ya. Makanya di sini dikatakan sehingga tersisa waktu yang tidak cukup untuk meluasinya, artinya tidak cukup lagi untuk melaksanakannya. Tetapi bagaimana dengan orang yang mungkin tertidur, ya? Ini orang tertidur meskipun itu waktu-waktu haram, tetapi dia tetap wajib, ya. Beda lagi dengan orang yang hanya menunda, ya. Dia tunda, tahu-tahu sudah mau menjelang waktu maghrib, ya. Misalnya kalau di kita sekarang sudah biasanya setelah pengajian Al-Quran, menjelang risalah maghrib. Nah, pada waktu risalah maghrib itulah waktu haram itu, ya. Tinggal beberapa saat lagi akan dikumandangkannya azan maghrib, ya. Nah, tetapi bagi orang yang tertidur misalnya, kemudian dia bangun tahu-tahu sudah mau mendekati waktu maghrib,
maka dia tetap wajib untuk melaksanakannya. Jadi asar itu punya 5 waktu sholat, ya. Pembagian waktunya, ya, bukan waktu sholatnya dibagi 5, tetapi klasifikasi waktunya. Yang pertama ada namanya waktu fadilah, waktu utama, ya. Yang kemudian waktu ikhtiar, kemudian waktu jawaz, kemudian yang keempat waktu jawaz bila karoha, waktu jawaz boleh tanpa disertai hukum makruh, kemudian yang kelima waktu tahrim, waktu haram. Wal maghribu, dan salat maghrib, ay salatuha wa summiyat bidzalika li fi'liha waqtal ghurubi, dan dinamai salat itu dengan salat maghrib karena pelaksanaannya, karena melakukannya pada waktu terbenamnya matahari. Wa waktuha wahidun, dan waktunya hanya ada satu, berbeda dengan asar. Kalau tadi waktunya diklasifikasikan menjadi 5, ya. Nah, ini waktu maghrib hanya ada satu, wa huwa ghurubu syamsi, yaitu sejak terbenamnya matahari. Ai bi jami' qarsiha, itu maksudnya terbenamnya atau tenggelamnya seluruh bulatan matahari itu, ya, seluruh seutuhnya. Wala yaduru baqa'u syu'ain ba'dahu, dan tidak yaduru, tidak masalah sekalipun masih ada syu'a', sorot ataupun sinar dari matahari itu, ya. Meskipun dia sudah tenggelam, tetapi sorotnya, sinar matahari itu masih ada, itu tidak masalah. Wa bimiqdari ma yu'adzinu ay syakhsu, dan dengan ukuran, dengan durasi azannya seseorang, ya. Itu ukuran salat maghrib dengan ukuran azannya seseorang. Wa yatawaddau, dan berwuduknya, au yatayammamu, bertayamum, wa yasturul aurata, karena masih azan. Sebentar. Kan wa bimiqdari ma yu'adzinu ay syakhsu, dan dengan ukuran azannya seseorang. Wa yatawaddau, dan wuduknya seseorang. Au yatayammamu, atau bertayamumnya seseorang. Wa yasturul aurata,
dan menutup aurat, wa yuqimus sholata dan mendirikan salat, wa yusalli 5 raka'atin dan melaksanakan salat 5 rakaat. Jadi ini ukuran waktu untuk salat maghrib. Yang pertama, ukuran durasi orang yang mengumandangkan azan, kemudian berwudu atau bertayamum, menutup aurat, mendirikan salat 5 rakaat. Wa qauluhu wa bimiqdar ila akhirih, dan ungkapan musannif dan dengan miqdar sampai yusalli 5 rakaatin sakitun min ba'di nusakil matni, itu gugur atau tidak dicantumkan di dalam sebagian salinan kitab ini atau matan ini. Fa in qadal miqdarul madhkuru kharaja waktuha, maka jika telah habis kadar atau ukuran yang telah disebutkan di atas, kharaja waktuha, maka habislah atau keluarlah waktu salat maghrib, habislah waktu maghrib. Jadi ketika telah habis ukuran orang yang berazan, nah kadar durasi orang berazan sudah selesai, berwudu, menutup aurat, melaksanakan salat 5 rakaat, maka habislah waktu untuk salat maghrib, langsung masuk waktu isya. Hadha huwal qaulul jadid, ini adalah qaulul jadid. Apa itu qaul jadid? Pendapat Imam Syafi'i yang terbaru, yang baru. Wal qadimu, dan qaul qadim Imam Syafi'i, wa rajjahahu An-Nawawi, dan ini pendapat yang qadim yang lama Imam Syafi'i ini yang dirajihkan, yang diunggulkan oleh Imam An-Nawawi, anna waqtaha yamtaddu ila maghribis syafaqil ahmari, bahwasanya waktu maghrib itu, waktu salat maghrib itu dia panjang, memanjang sampai terbenamnya syafaqil ahmari, mega merah ya. Kalau tadi di qaul jadid hanya seukuran orang yang mengumandangkan azan, berwudu, menutup aurat, salat 5 rakaat, maka di qaul qadim itu dia panjang sampai terbenamnya mega merah. Ini Imam Syafi'i mempunyai 2 qaul. Yang pertama qaul jadid ketika beliau berada di kota Baghdad. Ada dari 4 imam madhab, 3 orang ya, 3 imam yang diangkat menjadi imam madhab di kota Baghdad. Yang pertama itu Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i, lalu Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Maliki itu diangkat menjadi imam mazhab di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi Imam Syafi'i menurut pendapat yang baru itu hanya seukuran yang disebutkan di atas. Sedangkan menurut pendapat yang lama beliau ketika berada di Baghdad, kalau beliau punya pendapat yang baru itu, qaul jadid itu ketika beliau sudah pindah ke Mesir. Dan menurut pendapat qadim, qaul qadim, pendapat lama ketika masih di Baghdad, kota Baghdad, dan ini yang diunggulkan Imam An-Nawawi, bahwasanya waktu salat maghrib itu dia memanjang sampai terbenamnya mega merah. Wal isya'u, sekarang masuk salat isya, bikasril aini mamdudan ismun li awwalid dholami, dengan kasrah, dengan terbaca kasrah huruf ainnya dipanjangkan, ismun itu adalah nama li awwalid dholami, nama bagi awal dholam. Apa itu dholam? Awal gelap, atau bisa kita artikan awal petang, awal malam. Wa summiyatis sholatu bidzalika li fi'liha fihi, dan dinamai salat itu dengan salat isya karena pelaksanaannya pada waktu malam atau pada awal malam, awal gelap, awal malam. Nah, mungkin ya, hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Syukran wa dumtum fil khair wan najati wal barakah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.